Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada sore hari ini kita akan melakukan kajian tentang hadis-hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Hadis Subulus Salam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sore ini kita lanjutkan kembali kajian kita terkait dengan pembahasan babu salatil jamaah wal imamah. Yaitu pembahasan hadis Rasulullah terkait dengan salat berjamaah, ya. Salat berjamaah dan imam. Nah, mudah-mudahan kajian-kajian kita terkait dengan hadis-hadis Rasulullah ini mengenai masalah-masalah salat berjamaah, menambah wawasan kita, menambah ilmu kita terkait dengan hadis-hadis Rasulullah ini. Mari kita mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Semoga ya salawat yang kita lantunkan, yang kita bacakan, memberikan kita syafaat, memberikan kita ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Al-Hadisul Hadi wa Ishrun. Hadis yang ke-21. Wa an Abi Bakrah bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrah annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un faraka'a qabla an yusalliya ila as-saff. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Rawahul Bukhari. Wa zada Abu Daud fihi faraka'a duna as-saffi thumma masya ila as-saff. Ya. Thumma masya ila as-saff. Baik. Artinya dari Abi Bakrah bahwasanya ia menemui, berhenti melihat Rasulullah, dia berhenti lalu dia melihat Rasulullah dan Nabi sedang ruku'. Artinya ini Nabi sedang sholat, Nabi SAW sedang ruku'. Maka Abi Bakrah ruku' sebelum ia ruku' qabla ayyasila ila shaf. Ia ruku' sebelum sampai ke shaf. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambahkan kegigihan atasmu, kegigihan bagimu, wala ta'ud, tapi jangan ulangi lagi. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Abu Daud menambah, di dalam hadis Abu Daud ditambah faraka'a duna shaf, dia ruku' sebelum shaf, lalu dia berjalan ke shaf tersebut. Hadis ini menunjukkan kepada kita lihat pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani menafsirkan, mensyarah hadis ini. Zadakallahu hirsan ai ala talabil khair, artinya Allah menambah bagimu itu kegigihan atau kerakusan, maksudnya
ala talabil khair, untuk mendapatkan mencari kebaikan. Wala ta'ud, dan jangan ulangi, ya. Baik, jangan ulangi. Al-hadisu yadullu ala anna man wujida al-imam raki'an fala yadkhulu bis shalah hatta yasila ila shaf. Liqauli sallallahu alaihi wasallam wala ta'ud. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang mendapatkan imam lagi ruku, ya, maka dia jangan sholat, fala yadkhulu fis shalah, maka jangan sholat dulu, jangan masuk ke dalam sholat dulu, hatta yasila ila shaf, sampai ia masuk ke dalam shaf, dalam barisan. Nah, ini praktik sholat berjamaah yang seharusnya menjadi perhatian bagi kita, ya. Jadi ketika kita ke masjid, ya, kita sholat, ya, mau sholat masjid, lalu sampainya di masjid kita menemukan imam sudah ruku. Nah, jangan sholat dulu, ya, sampai kita sudah berada di shaf. Nah, artinya ketika dalam masjid, ya, lalu kita temukan imam sudah ruku, ya, jangan di pintu maksudnya sholatnya, lalu tetaplah ke barisan, ya, barisan di mana barisan jamaahnya masih kosong, ya. Ini juga menunjukkan kepada kita jangan tergesa-gesa gitu, hanya ingin mendapatkan sholat berjamaah dengan imam, tapi bukan di shaf yang semestinya, ya. Ini karena mungkin karena karena kegigihan, ya, keinginan untuk mendapatkan pahala berjamaah tadi jangan sampai ketinggalan, ya. Wala ta'udakila bal yadullu ala annahu yasihu minhu dzalika. Namun, ya, pandangan lain mengatakan bahwa sholat yang dilakukan seperti itu sebenarnya sah. Lianna sallam lam ya'muru bil i'adah li sholatihi fadalla ala sihhatiha. Nah, ini karena di hadis tadi Abi Bakrah itu tidak disuruh oleh Nabi untuk mengulang sholatnya, ya, tidak mengulang sholatnya. Qultu la'allahu sallam lam ya'murhu li'annahu kana jahilan li hukmi wal jahli uzrun. Lalu Ibnu Hajar mengatakan itu barangkali Nabi sallam tak menyuruhnya untuk mengulang sholatnya karena dia tak tahu, gitu, ya. Dan orang yang bodoh tak bisa dihukumin, ya. Dan kebodohan itu menjadi dasar tidak diulangnya. Itu kata Ibnu Hajar. Jadi kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, seorang makmum jangan tergesa-gesa, ya, pastikan dia sudah berada di shaf baru mengikuti gerakan imam itu. Rawahu Tabrani fil Awsat min riwayatin Atha an Ibnu Zubair qala al-Haisami rijalhu rijalus sahih. Nah, qala idza dakhala ahadukumul masjida wan nasu ruku'un falyarka hatta yadkhula thumma yadub raki'an hatta yadkhula fis shaf fa inna dzalika sunnah. Qal Atha qad ra'aituhu yasna' dzalika. Qala Ibnu Jarih wa qad ra'aitu Atha yasna'u dzalika. Qultu wa ka'annahu mabna ala anna al-lafza wa la ta'ud bi dhammil musanna al-faqih min al-i'adah. Oke. Dan hadis lain dari riwayat Tabrani dalam kitab Awsat dari riwayat Atha bin Zubair, qal Haisami mengatakan perawinya adalah perawi sahih. Annahu qala, bahwa dia berkata, annahu qala idza dakhala ahadakumul masjida, Rasulullah SAW bersabda,
apabila kalian masuk ke masjid dan manusia dan jamaahnya sudah rukuk, falyarka' hina yadkhula, maka rukuklah ketika sudah bergabung bersama manusia, bersama jamaah tadi. Tsumma yadubbu raki'an hatta yadkhula fis shaf. Lalu kemudian ia berusaha untuk rukuk, ya, sampai dia ke dalam shaf itu. Ya, artinya ini sama saja dengan hadis tadi bahwa dalam sholat berjamaah, ya, karena satu rakaat itu dihitung ketika imam masih dalam posisi ruku. Nah, itu ini permasalahannya di situ. Ya kan? Lalu ketika kita datang masih di pintu, masih di belakang sekali, ya kan? Masih di belakang sekali, kita melihat posisi imam sedang rukuk bersama jamaah. Lalu kita rukuk di belakang sekali. Itu jangan. Ya, itu tidak, bukan begitu. Masuk dulu ke dalam, ke apa namanya, ke barisan cari di saf tadi, baru rukuk. Baru kerjakan apa yang dikerjakan imam. Nah, itu. Aizadakallahu hirsan ala talabil khair wa la ta'ud salatuka fa innaha sahihah. Jadi semoga Allah menambahkan kegigihan mencari kebaikan padamu dan jangan ulangi lagi salatmu. Maka itu menunjukkan bahwa salatnya sah. Wa tu'aidu riwayatu Ibnu Sakan min hadis Ibnu Arab bin Labsi wa uqimtu shalah pantalaqtu asa hatta dakhaltu fis shaf. Falamma qada shalah qala min manis sa'i anifan qala Abu Bakrah qultu ana qala sallam zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Wal aqrab riwayatu annahu la ta'ud min al-'aud ay la tu'd sa'yan ila ad-dukhul qabla wusulika as-shaf fa innahu laysa bil kalam ma yash'uru bi fasadi salati hatta yaftihi sallam bi annahu la yu'iduha bal qawlu zadakallahu hirsan yash'uru bi ajza'iha ay la ta'ud min. Artinya sholat orang tersebut tetap sah meskipun dia berada di belakang sekali sholatnya begitu. Cuman itu menunjukkan bahwa uh, sholat berjamaah yang dilakukan seperti itu kurang, tidak mendapatkan apa namanya, kegiatan sholat berjamaahnya, karena sholat berjamaahnya harusnya merapat ke barisan imam, ke barisan depan, ke barisan di mana jamaahnya berdiri begitu ya. Namun ya, sholat orang yang sendirian tadi di belakang itu tidak sah sholat berjamaahnya. Sholat berjamaahnya itu diperkuat pada hadis ke-22, hadis Wabisah. Kita lanjutkan supaya penjelasan hadis tadi utuh. Wa'an Wabisah bin Ma'bad anna Rasulullah sallam ra'a rajulan yusalli khalfas shaf wahdaha fa'amarahu ayyu'idas shalah, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Hasan wa sahahu Ibnu Hibban. Nah, ini dari Wabisah bin Ma'bad ya. Wabisah wa huwa Abu Qarfasah Kirfasah bin Ma'bad bahwa Ibnu Malik bin Bani Asad bin Huzaimah al-Ansari al-Asadi. Ya kan. Anna Rasulullah ro'a rajulan, bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki salat di belakang saf sendirian. Fa'amarahu ayyu'idahu shalah, maka Nabi menyuruhnya untuk mengulangi salat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi wa Hasan wa Shahahu Ibnu Hibban. Fihi dalilun ala butlanis salati man khalfas shaf wahdaha. Ini kata Ibnu Hajar, ada hadis ini menunjukkan batal sholat orang yang
sholat sendirian di belakang, di sendirian sopnya di belakang. Nah, wa qad qala bi butlanihi an-nahi aw Ahmad. Pandangan ya, An-Nakh'i dan Ahmad mengatakan sholat seperti itu batal. Wa kana Syafi'i yudhifu hadzal hadis. Nah, ada Syafi'i mengatakan bahwa di sini dhaif wa yaqulu law sabata hadzal hadis la qultu bihi. Namun kalau hadis ini ada, aku akan sampaikan begitu. Wa qala al-Baihaqi al-ikhtiyar annahu yatawaffa dzalika yatawaqqa dzalika li subutil khabaril mazkur. Man qala bi adami budlaniha istadalla bi hadis Abi Bakra wa annahu lam ya'murhu sallallahu bil adah ma annahu ata bi ba'di shalah khalfa shaf munfaridan. Qalu fa yahmilul amru bil adah huna 'ala nadab ila wal awal wal ula ay yahmila hadis Abi Bakrah alal uzri wa huwa khasyatul fawad ma indimamihi bi qadaril imkan wa hadha li ghairi uslin fi jami'is shalah. Qultu wa ahsanu minhu ay yuqala hadha la yu'adu al hadis Abi Bakrah bal yuwafiquhu fa inna ma lam ya'muruhu sallam Abu Bakrah bil 'adah li'annahu kana ma'zuran bi jahlihi wa yahmilu amrahu bil 'adah liman shalla khalfa shaf bi annahu kana 'aliman bil hukmi wa yadullu 'ala al butlani aidan ma tadammanahu qawluhu. Oke. Jadi hadis tadi kalau yang Abu Bakrah tadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani Basrah, kenapa Rasulullah tidak meminta Abu Bakrah untuk mengulang salatnya? Ya, karena Abu Bakrah tidak tahu terkait dengan kondisi itu. Lalu kenapa yang di hadis Wabisa ini Rasulullah mengatakan bahwa tidak sah sholat orang sendirian di belakang, tidak sah sholat ya orang sholat berjamaah ya dilakukan di belakang secara sendirian ya. Nah, ini kata Ibnu Hajar ya seseorang yang sholatnya di belakang dan dia tahu dengan hukum-hukum sholat berjamaah, maka dia harus mengulang sholat berjamaahnya kecuali memang dia tidak tahu hukum-hukum atau tata cara sholat berjamaah. Oke. Dan hadis 23 menguatkan juga terkait dengan hadis 22 itu, walahu an Ibnu Hibban an Tariq bin Ali la salata lil munfaridi khalfas shaf wa zada Tabrani ala dakhalta ma'ahum au ijtararta rajulan. Nah, ijtararta rajulan. Ibnu Hibban dan dari Tariq bin Ali ya, tidaklah sah sholat orang yang sendirian di belakang shaf. Atau Tabrani menambah ala wadakhalta seorang yang sholat munfarid itu harus bergabung dengan jamaah di shaf atau ada seseorang yang menariknya ya ke dalam barisan. Nah, itu kata Tabrani. Ini perkataan Tabrani ya. Jadi kesimpulan dari hadis-hadis 21, 23, 22, 23 itu menunjukkan kepada kita bahwa sholat berjamaah ya, berjamaah itu harus berada di shaf yang sudah yang di shaf yang dekat dengan imam. Tidak boleh seseorang berniat sholat berjamaah tapi dia posisinya di belakang sekali, jauh dari belakang imamnya. Jauh sekali dari belakang dia, apalagi dia sholatnya sendirian di belakang itu tidak sah sholat sendirian di belakang sendirian ya. Sendirian padahal di depannya itu ada sholat, ada orang yang sedang berjamaah, ada ya jamaah
yang sedang sholat bersama imam. Lalu dia mengambil posisi di belakang secara sendirian. Nah, sholat orang yang sendirian tadi tidak sah. Kalau dia tentunya berniat sholat berjamaah. Mudah-mudahan ya hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.